Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa wabarakatuh. nusalli wa nusallim wa ala rasulil karim. Alhamdulillah, obrolan Pak Sosori ini sekarang bersama Al-Mukarram Ustadz Musa. Sahabat semua di EPI, sahabat Kangre juga sahabat di YouTube, mudah-mudahan lagi pada sehat semua, bisa mengerjakan ibadah puasa, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini Pak Musa ini adalah dosen juga di ITB ya, Pak Musa ya? Ya, Di dosen apa? sekarang ini saya masih dosen di meteorologi Kangrai. Meteorologi itu apa tuh? Ya, jadi meteorologi ini kalau orang awam ya bicara dengan cuaca. Oh, cuaca ya. Ya, gampangnya ini cuaca dan segala aspek dan cuaca dan iklim. Iklim ya. Nah, kita pelajari itu. Terus? Ya, hari-hari kita memang ya di kampus kita belajar dengan sebenarnya ilmu yang besar sekali, ilmunya Allah Subhanahu wa taala tentang alam luar biasa. Jadi saya menjadi dosen ini selain belajar secara fisiknya juga tentang hakikatnya luar biasa. Nah, gitu ya. Misalnya gimana Pak Musa? kita tentang awan. Awannya. Awan ini Deketin Pak Musa. Biar. materinya Gitu bagusnya. materi Keren. air. Beratnya jutaan ton. Tapi bisa ngambang di atmosfer. Kumanya biasa gitunya kuasa Allahnya. Gitu. Subhanallah. Siapa yang mengangkat? Itu Dia- berapa ton itu? Wah, Air jutaan itu jutaan. Jutaan ton ya. Kubik ton. Pesawat aja yang berapa puluh itu kecepatannya tinggi. Awan malindek gereyang, tapi terjatuh. Jatuhnya. Allah yang Allah menahannya. Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa menjelaskan ini mekanisme aja ada masa udara yang naik itu dan sebagainya. Kita bisa menjelaskan, tapi balik itu adalah Deketin. Allah. Nah, gitu. Subhanallah. Jadi memang kita Subhanahu wa taala. seharusnya memang belajar tentang ilmu semua ilmu kaitan dengan Allah. Subhanallah. Maka kita akan menambah dalam kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang Pak Musa silakan ngobrol-ngobrol tentang keimanan apapun di bulan Ramadan ini, kebesaran Allah atau apapun tentang Ramadan, silakan Pak Musa untuk share dengan teman-teman Kangre ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jadi kita ngobrol aja Kang Rai ya tadi. Dan alhamdulillah dari kita yang sedang saum ini di bulan Ramadan termasuk orang yang hebat Kang Rai. Oh, subhanallah. Jadi orang yang luar biasa hebatnya. Karena orang yang saum ini adalah orang yang diberi anugerah Allah luar biasa. Maka panggilan saum ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Jadi disapanya kepada orang yang beriman ya, itu ya. Beriman. Nah, makanya saum ini untuk beriman, maka nanti kadar iman inilah yang menentukan nanti kadar saumnya. Luar biasa kita diberi Ramadan, luar biasa Kak. Ini tanda-tanda orang yang beriman itu yang bagaimana Pak Musanya? Yang dimaksud dengan yang beriman itu yang bagaimana gitu, kriterianya gitu Pak Musa. Ini sepemahaman saya yang bodoh yang bukan ustad jadi. Ya istilahnya orang beriman itu mereka yang yakin dengan 6 rukun iman itu. Yang pertama betul, adalah kepada Allah SWT, pada malaikat Allah, pada kitab Allah, pada Rasul Allah, dan kita akan balik nanti Pada Allah. kepada Allah Taala. Subhanallah. Nanti dunia akan dikiamatkan sama Allah Taala. Aduh ya Allah. Dan kita akan balik lagi. Merinding kalau Pak Musa itu pembicaranya selalu merinding saja Pak Musa. Ini memang untuk keimanan lu, aduh ya Allah. Terusin Pak Musa. Ya perlu diingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah dari rangkaian perjalanan hidup yang panjang. Kita sudah hidup di alam ruh sana sebagai alam masa kesaksian kita.
lalu Allah kita perjalankan, suka tidak suka Allah perjalanan kita hidup, kita dimasukkan dalam rahimnya ibu kita. Allah. Dalam rahim ibu kita ini ya kita nyaman sekali. Kita tidak butuh kaki, Tidak butuh kaki ya. tidak butuh mata, Di dalam tuh tidak butuh apa-apa ya. Belum ya. tapi Allah kok kasih kaki. Gitu. Ada kaki jeung naon. Jangan naon. Sebab Allah Buat sepak bola juga bisa ya di sana. bisa. Udah nggak ada temennya ya. dahar dengan Aduh, dah tidak. dengan jalan-jalan dengan ibu jalan. Allah. Rahasia Allah pada saat itu bayi tidak paham. Tidak Kenapa? paham. Diberi tangan jangan naon cenanya. Jangan naon kang itunya. Mohon. Aya telinga dat teu Mohon. tapi geus keluar gubrak Mohon. dina lubang keletik ka dunia Iya. baru karaosnya. Geningan kaki teh. Geningannya kanggo Geningan. kaki kanggo jalannya. Mohon. Aduh. Subhanallah. Tangan tiasa ngorondang heula nya. Oh, lamun teh aya tangan kieu teh. Mohon. Digubrakeun di dunia lalu orang disuruh ke Allah teh sing taat ke Allah ke Rasul, salat maneh, Tah eta. puasa maneh, Nah, eta itunya mohon. zakat maneh. Eta teh jang saha teh? Jeung naon Gusti, da orang teh salat teh naon? Teu naon nya teh salat ge nya. Teu Teu naon. naon. Tah, Tapi kumaha tah? Da salat ge beunghar. Benar cenah. Tah eta. Jalan-jalan bae. Aya nu teu salat, aya nu teu ngamalkeun agama tapi bere beunghar kumaha tah? Teu naon da eta mah ieu mah permainan. Ari permainan mah menang bae. Menang wae nya. Dibeungharkeun, saha dibeungharkeun? Dibeungharkeun. Subhanallah. Da aya nu beunghar dibeungharkeun kabeh ku Gusti Allah. Allah. Dibere sementara. Semantawisnya Allah. Da dunia mah tidak ada yang mempunyai naon hak milik teh aya kan. Dayanya. Teu aya. Da di dunia teh Siga bumi wae nya guna bangunnya, siga bumi nya. Yang naon hidup di dunia untuk menyempurnakan iman dan amal. Eta menyempurnakan iman dan amal. Tas iman sempurna, amal sempurna, gubrak orang teh pindah alam di dalam kubur, kakaran nampak geningan gitu deui Kang nya. Allah. Geningan salat teh aya manfaatna, zakat teh manfaatna. Ya Allah. Tah, kita orang teh menyesal orang tak kala kita nanti tidak bisa hidup yang satu kali ini tidak bisa mengisi dengan iman dan amal soleh. Maka tujuan kita ini begitu menyempurnakan Tapi iman. ada teman saya Pak Musa bilang begini, hidup mah ngan sakali cenah. Pergunakeun cenah jangan lupa. Astagfirullah. Kumaha eta Pak Musa? Mangga digunakan. Mangganya tamanya. Sakuatkeun ge mangga dah. Pasti mati. Allah. Yakin tidak yakin mati. Pasti. Kubur teu aya kubur engke. Allahu Akbar. Mangga wae da Gusti Allah da hidup pilihan. Ari manusia mah manusia yang unik Kang. Diberi kebebasan memilih. Mohon. Embe mah dulu sekarang nya. Dahana kalau makan cukup bae. Tara di kulub ayeuna aduh bosan embe. Embe-nya. Allah. Manusia boleh akhirnya makan variasi non variasi. Diberi kebebasan. Tapi ingat satu hal. Semua yang diberi manusia teh bakal dihisab, dihitung. Eta masalahna Kang. Tah eta pemirsa, masalahnya tadi sok wae bade kumaha tapi emut saur Ustaz Musa teh cenah hisab kade aya hisabna. Allahu Akbar. Kan Nabi kitu keun mae sok maneh rek naon wae setungtung naon wae cenah. Setungtung kuat Sok mangga cenah. Kuat di belum dan neraka. Eta tidak rugi Allah mah ya. Teu ruginya. Lamun sadunya orang ieu teh murtad kabeh, ingkar kabeh, Gusti Allah tetap Maha Agung, Maha Rahman Rahim. Teu ngurangan saeutiknya. Mohon subhanallah. Tajeun cenah manusia dunia teh kumaha taat kabeh ka Gusti Allah. Ya moal naman kambulan ka Gusti Allah. Moalnya. Da Gusti Allah tetap Allah mah tetap Allah la ilaha illallah. Allahu Razik, Allahu Samad. Subhanallah. Ya. Malikul Mulk, tetap Allah. Nah, orang mah sebagai hamba Allah ini diberi tugas hidup. Jadi ada tugasna naon? Mung hiji.
ibadah ka Allah. Ibadah ka Allah nya. Tos gitu. Nah, tadi teh eta teh kanggo anu berimannya kanu bari disapa sapaana naon bulan Ramadan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Wah, amanu mohon. Duh, mani di itu. Wahai, sudah kekasihnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Jadi man. tidak hei kepada orang-orang yang tidak beriman mah. Nah, Henteu hei nya. Maka Teu disapanya. ari anu ngerasa misalnya kita panggil Dinnya. Nah, Mungkin Fahrudin ngalieu. ya. Si Buadin Nudin Din ngalieu. Din ngalik. Nah, ada yang beriman ada imannya pasti ngalieu. Ngalieu subhanallah. Ngalieu naon panggilan pasti puasa. Puasa. Cuma puasana nu aya nu puasa kendang. Tah, kumaha tah puasa kendang kumaha sih? Kalau pengen baru tahu saya upat puasa kendang kumaha tah? Ya, usum-usuman di ujung puasa, di tengah-tengah bolong. Allah Di ujung lagi puasa deh gitu. Oh, eta puasa kendangnya itu. Biasaan Pak Musa. Subhanallah. Gitu kan. Berarti Allah Akbar. Jadi orang teh bersyukur diberi Ramadan ini kan luar biasa anugerah. Bayangkeunnya Rasul bersabda bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan ditingkat-tingkatkan, dilipat-lipatkan hingga 70 kali. Allah. Tina bulan-bulan lain. Mohon teh aya deui di bulan nu sanesna. Luar biasa. Mohon lebar. Luar biasa. Untuk apa ieu semua? Dalam rangka kita ini dalam rangka kembali pada Allah dalam keadaan bersih. Bersih. Karena Allah itu Maha Suci, Dia akan menerima yang suci. Yang bersih-bersih ya. Maka Ramadan ini fase penyucian diri kita. Disesehnya sampai bersih. Berinsot mah bersihkeun heula nya. Allahu Akbar. Sebab dina Islam pangeran urang teh Allah teh Maha Rahman. Rahman. Diseseh teh aya seseh harian, diseseh. Aya seseh mingguan. Ya. Aya deui seseh tahunan. Aya diseseh saumur-umur. Allah. Tiasa kitunya. Diambil bersih. Seseh harian naon? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Eta teh diseseh harian supaya subados bersih. Masih aya keneh di seseh mingguan. Jumatan, tah seseh mingguan eta. Aya keneh di Ramadan bulanan eta nya. Aya keneh nanti Arafah. Orang haji diusus besar. Saking sayang-sayangnya Gusti Allah ke kita. Masya Allah. Kurang di Ramadan. Kang bahkan dina hadis macana Allah teh menghias sorga. Tah eta menghias sorga untuk orang berpuasa hari Allah gitu. Allah menghias sorga. Mun kumaha tah? Tiap hari jang saha? Kang usaha tah? Orang puasa Ramadan. Masya Allah. Jadi lamun orang rek nyambut tamu, rumah ini pasti dihias. Dihiasnya. Saking tamuna penting. Mohon tah eta tah. Ya, punya hajat, aya tamu di dekornya, di dekor heula. Tah cara ngadekorna teh kan kedah aku amalan sanes. Nah, ka dekor surga ku Allah. Oh, ku Allah. Tapi asupna urang kadinya kudu amalan. Eta maksudna teh gitu maksudna gitu, dan masyaallah di saking kumaha deui Allah mendekor cenah surgana tiap hari untuk menyambut orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Jadi luar biasa. Kadang-kadang kita kurang matematik sebentarnya. Jadi kadang-kadang luar biasa. Di Al-Quran dikatakan bahwa barang siapa berinfak di jalan Allah, maka Allah lipatkan berapa? 700 kali. Ya. Tapi di Ramadan berapa? Bisa lebih. 700 kali mungkin kali 70 lagi. Bisa kali 70, bisa kali 700 lagi. Wallahualam. Paling tidak 70 kali. 70 kali. Maka berapa coba? Tapi kadang-kadang suka rese kumaha tah? Nah, ada masalahna kan, Mas. Nah, lamun kieu Kang umpamana. Nya kumaha? Di Gria aya diskon besar-besaran. Satu beli satu dapat 10. Wah, eta mah diskon. Lamun aya duit kumaha tah? Pergi langsung ke Gria. Langsung. Ya. Butuh beli we da diskon. gampang dijual. Kitu tah kumaha tah?
eta lamun aya duit, eta duit Cicing cicing bae. tertarik naon dibeli. Mau bisa meuli naon. Naon? Teu harti. Teu harti. Eta eksam sareng Iya. Allah ngasih booming pahala kieu di bulan Ramadan. Ari teu aya iman mah teu aya setruman. Wah, tak gitu pemirsa. Oke, yang sudah bergabung bersama kami ini kita ngobrol pas sore bersama Ustadz Musa dan beliau ini juga dosen ITB. Loh, sudah nambah lagi orang. Mudah-mudahan yang nonton sekarang ini diberkahkan sama Allah Subhanahu wa taala karena ini perkara iman penting sekali. Nah, terusin Pak Musa. Tadi kan sudah disusuh tadinya aya harian, mingguan. Terus bulanan, tahunan, terus aya diskon di gereja, ku saya mah diudag mun kitu, kumaha tah mun teu boga duit mah nya cicing kitu nya. Ya, kumaha tah. Jadinya masalah kan masalah iman, ada masalah iman. Maka Ramadan ini adalah latihan ruhani iman yang meningkat. Ya. Yang digenjot seharusnya kita paksakan, qiyamul lail kita paksakan. Iya, betul. Ini kadang-kadang kita ini terjebak dengan sesuatu yang kadang-kadang yang pembatasan. Ya cukuplah. Di sana puntennya tarawih 11 rakaat. Mohon. 11 gitu. Yaitu fikihnya ya betul. Nah, itu 23. gimana ya betul. Itu juga. Tapi kalau semangatnya adalah semangat kita meningkatkan iman kan bukan cara pandang itu. Gimana? Iya mumpung pahala sunnah ditingkatkan menjadi pahala wajib. Jadi pahala sunnah teh dihitung teh wajib. Sedangkan wajib kalau dengan sunnah itu bisa dihitung. Allah. Kapan lagi kita akan menambah aset ke Allah? Iya mumpang. Nuhun Pak Musa, ieu ge ngemutan ka abdi Pak Musa nuhun pisan. Gitu kan. Allahu Akbar, saya pisan eta. Dia nu cerdas mah kitu. Ieu teh mumpung iya 23 lakonan 23 sana 23 karena ini mumpung 23 sudah capek, nanti malam lakonan deh qiyamul lail. Allah. Gitu, tambah deh. Karena mumpung di bulan iraha deui nya ya bulan yang mulia di mana godaan-godaan diikat. Kan diikat susah godaan ini. Mudah sekali beramal di Ramadan. Agak majuan dikit Pak Musa. Sebentar, maaf. Kursinya. Sip. Nah. Ya. Kan mudah Kang, karena Allah dalam hadisnya membelenggu setan itu. Jadi kita mudah. Nah mudah saja kok kita nggak mau, apalagi di bulan lain yang godaannya berat. Nah gitu. Jadi mari kita harus pemirsa sekalian dalam mengisi bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba bersaing ya. Saya belum sempurna, masih jauh. Tapi saya paksakan, kadang paksaan ngaji, karena kalau tidak demikian ya kita ya terbawa keadaan. Ya, apalagi sekarang godaannya besar sekali, internet dan sebagainya itu. Waduh, betul yang membuat sekali. kita nyaman. Kadang-kadang saya sendiri tak terasa melihat YouTube, melihat Facebook setengah jam, Eta Kang 2 jam. lamun tidinya teh sok aya nu set. Eta naon eta Kang? Set eta mata eta kumaha teh ngaganggu. Nah, mending gini pemirsa nih, kita masih ada di yang baru bergabung dengan channel Kick TV channel. Ini masih bergabung bersama Ustadz Musa dan membicarakan perkara iman. Terusin tadi begitu lihat handphone, tak eta sering anu iklan ngalalewat aku mah tah. Ya kan eta maulah disalahkeun memang kerjaan eta mah begitu. Betul, kerjaannya begitu ya. TV dan sebagainya. Walaupun pengajian isinya benarnya. Benar. Tapi kan istilahnya susu sebelangka rusak plus titik. Nilainya nonton 15 ceramah yang benar, jenjreng iklan maksiat, das hilang dari ruhna. Allahu Akbar. Jadi ya ruhnya hilang. Gitu ya. Hilang karena tadi bercampurnya aduk antara yang maksiat dengan yang ketaatan. Lebih baik ya kalau bisa ya dikurangi, tapi memang susah. Ya, di YouTube memang, di Facebook banyak ceramah-ceramah, tapi tangannya kadang suka gatal. Belok sana, belok kiri, gatal. Iya kan. Jadi menyebabkan pandangan ya. Pandangan, tidak terjaga hati, ya. hatinya ke hati kan ya. Tak dia nyetrum ya Kang. Nyetrum. Subhanallah. Iya.
Jadi Akang sendiri gimana kegiatan nih Kang? Ya, saya berusaha di bulan Ramadan ini seperti ini. Ini baru Pak Musa ya. Baru saya membuka channel dakwah sekarang ini. Baru sekali gitu. Karena niatnya sih sebenarnya dari dulu. Cuman alhamdulillah Allah sampaikan hari ini gitu dengan Pak Musa lagi gitu, subhanallah. Ini pemirsa, ya alhamdulillah kita lagi berada di masjid mana, Madinah ya. Padahal ya di sini ditempel doang. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ruh kita berada di sana juga. Insya Allah Kang. Ya begitu kegiatan mungkin sekarang mungkin taklim keluarga masih ya, taklim keluarga masih di hari Jumat kita taklim, dan rencana mungkin hari ini obrolan sore aja terus gitu. Mungkin nanti siapapun yang mau share di sini mangga silahkan gitu. Ya ini kesempatan kita memanfaatkan teknologi ya. Kita bersaing dengan orang-orang yang memang mengejar kekufuran, kita juga mengajak ke ketaatan. Kita manfaatkan teknologi ini, kalau tidak ya kita akan dimanfaatkan oleh teknologi. Maka kita berlomba-lomba. Ya antara kebatilan dengan kebaikan ini selalu berlomba-lomba, kejar mengejar. Ya tidak boleh diam. Kebaikan terus harus bergerak. Kebatilan juga lebih aktif gerak. Mereka kadang lebih cepat dan lebih canggih. Tapi jangan takut. Kebaikan ini ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita walaupun kita bergeraknya seperti siput pelan, tapi ada Allah SWT yang akan menyampaikan nantinya. Jadi insya Allah pemirsa sekalian, jadi kita istiqomah dalam mengisi waktu-waktu kita ya, karena seusia saya ini adalah mau dan tidak mau kita akan kembali. Ini yang harusnya kita banyak ingat, bahwa hidup ini sementara, pasti dan pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Karena hadirin sekalian, bahwa sudah menjadi sunatullah, siapapun yang dunia sudah divonis dengan mati. Ya, mati ini ya suatu yang kewajiban, kepastian. Dan siapapun tidak ada, kadang matinya di awal baru lahir meninggal, 1 bulan meninggal, yang di tengah, di akhir, di awal, di tengah, ada yang di ujung sekali, semua ada semua. Jadi jangan merasa muda ya, nyantai gitu. Merasa nyaman, oh saya masih kuat. Tidak hadirin. Jadi kita persiapan. Maka baginda Rasulullah SAW mengisyaratkan kita. Maka siapa yang cerdas ini katanya. Orang cerdas adalah orang yang berpikir besar, berpikir future, ke depan. Nah ke depannya kadang-kadang kita artikan masa tua kita. Bukan. Kalau masa tua masa sekarang ini. Iya itu kadang-kadang. Jadi kewe jaga cenanon masa depan. Masa depan tuh kan sekarang sebenarnya ya. Masa depan itu setelah hilang masa sekarang. Allahu Akbar. Tapi masa depan mungkin belum tahu, besok aja kita belum tentu dijamin ya. Artinya masa depan itu tak kala kita tidak punya masa sekarang lagi, artinya meninggal. Kalau umur 100 tahun kalau masih hidup itu masih sekarang itu. Jadi masa sekarang saya sudah sampai 50 tahun. Kalau 25 tahun itu sudah masa depan, tapi tetap masa sekarang. Nah masa depan yang sebenarnya pada saat kita ini putus dalam kehidupan dunia, itu awal di masa depan kita. Apakah kita nanti kepulangan kita ini dengan ridha Allah atau tidak ini? Amin ya Allah, mudah-mudahan kita digolongkan. Itu target kita. Amin. Karena keberuntungan orang besar tak kalah kepulangannya dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini orang yang sukses besar. Ya, orang yang sukses besar. Jadi ini yang harus kita pikirkan, kita ulang-ulang. Bisakah nanti kita kepulangan kita membawa kalimat tersebut? Amin ya Allah. Da dunia mah ditinggal kabeh Kang ya. Coba tinggal kabeh. Maka kadang coba bercermin pada orang meninggal. Coba Kang pada saat jenderal meninggal, Pak Kiai mendoakan apa? Semoga amal solehnya diterima oleh Allah. Eta jenderal. Lamun tukang pikul kayu meninggal doana kumaha, semoga amal solehna ditampi. Da dunia mah kadang-kadang mah bisa meninggalkan orang atau orangnya meninggalkan dunia gitu ya. Itu mencerminkan itu kebutuhan. Kebutuhan. Jadi pada peninggal itu yang dibutuhkan kita tuh dalam hidup ini amal
soleh. Kalau tidak ada amal soleh di bawah, berarti amal salah yang di bawah. Amal salahnya. Rekjen. Nah kalau dunia, Pak Musta maaf ya, kita meninggal nih membawa harta untuk diamalkan dulu gitu gimana? Nah, itu Gitu. orang cerdas namanya. Jadi Dia mengkonversi Nah, dunia ini, untuk sarana akhirat ya. dikonversi dunia ini tidak akan menjadi milik kita. Yang menjadi milik kita kalau kita konversi, kita kirim dulu dengan mata uang akhirat. Allahu itu. Akbar, Ya. subhanallah. Kalau di Indonesia kita mau pergi ke Amerika tetap ngumpul-ngumpul rupiah. Rupiahnya. Yang cerdas mah sedikit ke dolar, tuker ke dolar direct pindah ke sana. Ya. Allah. Lama-lama pun tekan bae sedikit rupiah kan udah badai pindah ke sana. Dah eta Pak. Nah, udah gitu. Tadi diberi rezeki itu untuk persiapan kan. Nah, memang ngomongnya mudah, Mudah tapi melakukannya susah. prakteknya susah. Begitu duit mah duit, namanya duit mah duit tetap. Eta. Dina zaman sahabat, dina itu banyak diceritakan bagaimana orang tidak tahan dengan dunia. Memang dunia itu luar biasa. Tapi ini baru sebatas wacana, tapi kita belajar. Iya. Kita dalam rangka kita omongkan ini, Betul. kita belajar. Jadi gitu Kang tadi. Memang orang cerdas itu orang selalu berorientasinya, orientasi ke depan. Jadi kalau hidup dunia orientasi sekarang, orang ke depan itu orientasi yang paling dekat adalah kubur. Nah, kita harus merenung, harus tahu kita ini akan diperjalankan ke sana. Orang kita mau ke Bandung, ke Surabaya, kita tidak tahu di Surabaya ada apa. Itu hanya bodoh. Kita akan tinggal di sana, kita tahu di Surabaya ada apa, bagaimana terus cetelik di mana tempat tinggal yang baik kan kita harusnya cari tahu. Nah, kita gitu. Kita ini akan diperjalankan ke Allah Taala di dunia tempat beramal, cari bekal, lalu diperjalankan panjang. Nah, pintu pertama nanti persinggahan pertama dalam kubur kita. Kumaha dalam kubur kita agar selamat, ada ilmunya. Ya, gitu. Jadi sudah diinformasikan ya itu. Sudah dibocorkan rahasia. Sudah dibocorkan. Salah satunya mungkin gimana tuh pembocoran rahasianya? Ya, pembocoran nanti Mandra buka gitu ya. Sudah akan ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Barang kita siapa bocorannya, barang siapa di akhir hayat yang mengucap kalimat la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Ini bocoran. Oh, kalau begitu password utama selamat itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita Allah ridha Allah menjadi Tuhan, agama Islam menjadi agamaku dan Rasul menjadi. Artinya kita siap taat pada Allah SWT, siap untuk menjauhi segala larangan Allah SWT walaupun tidak sesuai dengan hati kita. Itu password itu diapalin atau gimana? Nah, ya kalau dihafalin fisik, diamalkan. Hari-hari kita makanya banyak-banyak menyebut Allah. Semua dari Allah, Hayya 'alas shalah. Naon eta teh? Panggilan Allah. Ya dipanggil Allah nan geuwat aja panggilan Allah. Allah subhanallah. Ya. Dia bahkan luar biasa di awalin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua teletik taina naonan. Allah nu mau besar. Kerjaan letik, istri letik, semua letik. Cing Allah nu besar. Nu saat nu cerdas, keuat, ecak-ecak. Tah eta mun. Nuju panggilan, engke urang dikenal nu manggilna. Allah. Ya. Abdi be dipanggil Kang Daman tara datang-datang dipohokkeun. Allahu Akbar. Nya. Sok panggilan Musa ka dieu datang dikenal, lama-lama disayang disuguhan teh manisnya. Tapi tong ayeuna. Oh, puasa ya. Subhanallah. Nah, itu tara tadi. Oke, ini masih banyak yang nonton, ada Kang Tubagus Luki, ada Elis Jatnikasari, juga ada Kang Lukip, juga ada Kang Sigit Setiawan Komandan. Oke, Kang Sigit. Mudah-mudahan terus mendengarkan ya sampai jam 5 ini kita. Ya oke, masih terus. Terus gimana? Dilanjutkan Kang. Jadi gitu. Jadi ada apa di dalam kubur?
Yang non di dalam Masya kubur. Allah. Digambarkan bagaimana Informasinya ya. senangnya alam kubur, bagaimana sakitnya alam kubur. Itu sudah dibicarakan. Pada sakaratul maut dulu saja itu gambar. Kita mau milih sakaratul maut yang mana? Apakah mau seperti orang yang dibedah dibius, terkerasa naon-naon, atau seperti orang yang sakit dikerot sakitnya luar biasa. Orang-orang beriman seperti dibius, diberikan pemandangan surga, diberi wangi-wangian, diberi harum-haruman, dibius sehingga sakit tidak terasa. Itu cara mati kita, pilihan kita. Ataukah kita cara mati orang dimurkai Allah Ta'ala, malaikat bawa godam palung panas, dipukulnya kita, pantat kita hancur lebur. Itu sudah ini. Di alam kubur juga akan ada perjalanan hidup kita. Nah, kita sadari bagaimana dalam kubur kita. Masya Allah. Apakah nanti kubur itu mau menyempit, menghimpit kita, atau kubur itu memeluas sepanjang mata memandang, Kang? Pilihan kita. Ya, betul. Silakan. Mau meluas sepandang mata, maka orang-orang saleh, orang saleh mendengar panggilan Allah Ta'ala, maka dia akan luaskan kuburnya. Ya. Karena bumi yang diinjak untuk pergi ke masjid akan bersaksi. Bahkan merindukan, saya rindu pada engkau. Allah. Pada engkau yang selalu, aku bangga pada engkau karena engkau menginjak-injakku untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang lihat apa yang perlakukan, bumi akan meluas memandangnya. Orang yang ingkar, bumi benci. Maka bumi sekarang apa yang kau lakukan, dikencet seperti Alhamdulillah. Itu baru di alam kubur. Nanti belum maksarnya, perjalanan yang baru di fase pertama ya. Fase pertama aja sudah luar biasa. Sulit banget. Makin kesana makin dahsyat kesengsaranya, makin dahsyat, makin dahsyat. Jadi kuncinya dulu di sini dulu nih, pembukanya dulu gimana nih? Kalau pembukanya mungkin sulit, udah gimana? Maka kunci utama adalah miftahul jannah as-shalah. Diadakan memang miftahul jannah la ilaha illallah kalimatnya, tapi amalnya miftahul jannah as-shalah. Jadi kuncinya salat. Salat yang seperti apa? Ya salat yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagi kita orang laki-laki tentunya salat kita adalah bagaimana kita menunaikan salat di masjid setelah berjamaah dan di awal waktu kita usahakan. Karena salat itu cahaya nantinya, membentuk cahaya. Ya. Salat akan menjadi penolong dalam satu hadis sebagai penolong, pembela. Jadi salat itu akan wujud menjadi pembela kita. Di mana kita dibela salat? Mulai di alam kubur kita sudah dibela dalam salat. Betul. Dia akan menghalang kita dari azab kubur. Di alam kubur kita dibela oleh salat. Di padang mahsyar nanti orang yang senang di masjid akan berada di naung-naungan awan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana pada tidak ada naungan lagi. Yang di panasnya luar biasa. Ngeri sekali. Ngeri. Ya, matahari dekat sekali. Di bawahnya bukan tanah tapi dari logam. Logam ya. Panasnya panas. Kita bertelanjang. Telanjang. Telanjang. Ya, yang bertelanjang ada pakaian, ada berpakaian. Ya. Ada yang bertelanjang. Oh, yang ada berpakaian yang berpakaian ya bertakwa ya. Ya. Gitu luar biasa. Itu salat bisa menjaga itu semua. Lalu dihisab juga salat akan membuat amal catatan cepat di tangan kanan. Dengan sholatnya baik, maka melintas siratnya secara kilat. Allahu Akbar. Kenapa secara kilat? Karena orang sholat punya cahaya. Orang jalan lebar, gelap gulita, kumaha? Otak atok. Tak atok bahasa namanya. Tak atok. Allah. Orang saya punya cahaya sehingga dengan lompat pun dari air wudunya pun bercahaya. Air bercahaya. Ya. Subhanallah. Soal itu cahaya, maka kita butuh cahaya. Dan di sirat misalnya, kalau kita jatuh 70 tahun belum sampai ke dasar neraka, Kak. Allahu Akbar. Berapa
1000 Tuh tahun. kan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allah, karena ini kengerian-kengerian ini harus kita ulang-ulang, kita bicarakan agar ada rasa diri kita takut khauf pada Allah SWT. Ya. Akhirnya kita kalau takut sama bukan menjauh, kita minta ya Allah, tolong ya Allah semua. Lindungi, lindungi. Selamatkan kami ya Allah dalam kuburnya ya Allah. Selamatkan Amin, kami ya Allah dalam padang mahsyar Amin, ya Allah. amin. Ya Allah selamatkan kami dalam hisab dan mizanmu ya Allah. Amin. Ya Allah selamatkan kami dalam melalui siratmu ya Allah. Sudah sana masuk surga. Allah. Ah, Amin. dan itu harus kita ulang-ulang karena ini bab yang kadang orang nggak mau membicarakannya. Padahal ini kita akan mendapatkannya. Ya. Ya, Suka betul. tidak suka ada fase ini yang kita lakukan. Betul. Tidak rasa takut. Lalu kita bicara tentang sorga, maka kita juga tahu sebagai pendorong ada apa di sorga kan itu. Ya, itu. Ada apa di surga? Dari Selain bidadari ada apa? Jadi luar biasa kan ini. Sorga luar biasa. Ya. Dan kita juga harus hurin. oh iya, tadi sesuatu yang tak pernah tergambar katanya terbayang saya tidak ada. Jadi digambarkan ya banyak tapi ilustrasi-ilustrasi di Al-Quran kan. Allah Akbar. Ya bagaimana makanan daging-daging burung yang lezat yang siap saji. Nah, bagaimana itu kan buah-buahan. Jadi pemirsa ya, alam kubur itu sudah diinformasikan. Surga dan neraka itu barusan diinformasikan. Di surga itu ada apa aja tadi? Walau kita sudah diberi kapling masing-masing orang ini kapling surga dan neraka ada namanya. Nanti orang taat akan meninggalkan nerakanya diwariskan kepada yang tidak taat. Jadi dia akan mendapatkan warisan surga dari yang tidak taat. Kita sudah ada di surga, kita sudah ada namanya masing-masing. Apa kita mau masukinya sekarang ini? Kita posisinya di mana? Sedang membangun surga atau sedang membangun neraka? Kita sendiri yang membangun sekarang. Ari pengen ke surga tapi amalnya menjuruskan ke nerakanya. Ya itu kebanyakan tuh mudah kita berlindung dan demikian. Ya, surga digambarkan keindahannya luar biasa. Digambarkan ke orang makan makan buah, 1 kali enak, 2 kali tambah enak, makin enak. Allah. Tidak terasa. Kalau di dunia sudah sekali 2 kali bosan, muntah, bosan. Gentos deui sanes. Ya. Eta ge mun kiat gentos deui sanes. Bagaimana seorang sahabiah ya, seorang perempuan yang menjadi ahli surga, menjadi ratu bidadari. Allah. Dia akan 2 minggu sekali boleh berganti wajah di pasar wajah katanya kan ya. Pilih wajah yang paling cantik. Makin hari makin cantik, makin hari makin cantik, makin hari makin cantik. Jadi wajah cantik di dunia pun juga ada bandingannya. Bidadari bae. Kumaha tah eta? Cenah ya mah. Ini rada menarik pembicaraan. Bidadari kumaha? Bidadari saja katanya begitu nongol ke dunia, laki-laki kan berperang untuk mendapatkannya karena saking gelis-gelis. Eta bidadari dibandingkan ratu bidadari itu orang muslimah 70 kali atau 70 kali. Elehna. Jadi di sana mah tetap aja yang jadi yang paling menarik istri kita kalau jadi ratu bidadari istri kita kalau kita soleh sama-sama soleh, selamat, bahagia, sukses menuju surga. Ya, maka doanya kan kita mohon dikumpulkan nanti bersama min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Amin. Itu doa yang harus kita minta. Karena senikmat-nikmatnya kita akan nanti berkumpul dengan keluarga kita dan di akhir di surga kelak insyaallah. Dan kita ingin mendapatkan nikmat yang paling besar. Nikmat paling besar bukan surga. Nikmat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ada nikmat besar lagi, Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji yang Allah berikan buat orang yang bersaum. Orang saum, orang puasa akan diberi kenikmatan. Kenikmatan pada saat berbuka puasa,
kenikmatan nanti di akhirat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa nggak bisa dibohongin, antara dia urusan dengan Allah. Ya, betul. Lambe mah bisa kering, puasa. Nah, gini lagi pemirsa. Saya mudah-mudahan sekarang enggak ya, tahun lalu kan kalau keluar Pak Musa ya. Ini kan bulan yang benar-benar dilipat gandakan ya. Benar-benar diturunkan keberkahan oleh Allah, dan kita ngasih aja satu kurma aja untuk orang berpuasa, kita mendapatkan puasanya itu tanpa mengurangi kita puasa. Tapi anehnya Pak Musa hapunten, masih banyak orang-orang punten di jalan saya masih lihat dengan senangnya legek nata ngarokok teh minum teh, Allahu Akbar. Mungkin tugas kita itu atau tugas semua itu untuk mendakwahkan atau bagaimana Pak Musa itu? Betul, jadi inilah fungsi kita. Mungkin mereka tidak tahu, ya ilmunya tidak tahu. Ya, memang ya kita itulah yang kita anggap. Ya asa gagah gitu ya. Ngarok bari ngarokok. Jadi kadang-kadang itulah mereka yang kadang-kadang kejahilan untuk masyarakat mereka. Maka kita tugas kita itu menghilangkan kejahilan itu. Memang ini masalah iman kalau lagi masalah hidayah. Masalah hidayah. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk seperti kita karena ini dari Allah Taala. Yang kita lakukan hanya bisa memberikan, menyampaikan. Ini berita-berita gembira ini disampaikan. Berita gembira, berita ancaman juga kita sampaikan. Sampaikan ya. Disampaikan. Tugas kita menyampaikan, ya Yuhanna, ayo manusia jangan begitu. Ini bulan Ramadan, bulan mulia, mari ajak kita. Kita ajak. Dan ngajak-ajak sebenarnya bukan untuk orang lain, kembali untuk diri kita sendiri. Ya, karena kita maka penting sekali hadirin. Jadi caranya agar kita mau berubah, mau sholat di masjid, bagaimana caranya? Banyak ngomong pada orang lain tentang sholat di masjid. Dakwain orang, bukan dakwain, ajak orang, ayo ke masjid. Insya Allah kita dulu yang akan masjid. Karena nggak mungkin nantinya orang lain. Kalau orang lain hidayah, kalau kita yang telinga yang terdekat telinga kita, hati kita. Maka dakwah ini sebenarnya mengajak-ngajak ini Kang merupakan metode yang luar biasa. Luar biasa ya. Sangat luar biasa untuk melakukan perubahan. Nah, fadilahnya bagaimana tentang dakwah ini? Allah akan berikan apa nih dengan dakwah ini? Subhanallah. Jadi amalan-amalan dakwah ini luar biasa. Pernah sahabat ditanya Rasulullah, adakah menyamai orang yang fisabilillah yang dalam dakwah berperang? Bilang tidak ada. Ada enggak ya Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Walaupun ada, bisa enggak kalau selama dan misalnya para sahabat ini pergi misalnya bisa belum 40 hari, 3 hari, kamu puasa, kamu sholat terus selama 3 hari, ya enggak mungkin. Maka itulah enggak mungkin bisa dikejar pahalanya. Memang pahala yang sangat luar biasa ini, karena sangat luar biasa maka apa? Susahnya pun luar biasa. Kita bisa ngomong berbagai macam, kita untuk ngajak kebenaran. Hayo mang ke masjid, kata tangga hesena. Bororah kata tangga ke anak sendiri, ke anak susah. Itu susah karena dia mutiara apa? Sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal pasti didapati dengan susah. Harus ada pengorbanan dakwah ini. Jadi penting hadirin sekalian untuk saling ngajak. Dakwah itu bukan berceramah, bukan taklim, ngajar ilmu, mengajak. Semua orang bisa ngajak. Jadi targetnya jangan sampai kita si orang itu harus ikut mau. Yang penting ngajak aja gitu, udah cukup ya. Kita melalui orang itu. Saya ingin istiqomah ke masjid, maka saya ajak orang ke masjid. Saya ingin mengajak diri saya pergi ke masjid dengan perantaraan orang itu. Di samping kita akan terperbaiki Allah Ta'ala, nanti siapa tahu pas kita ajak hidayah turun. Amin. Nah, ini dapat bonus. Amin. Ya, kita dapat bonus apa? Ibadah dia ke masjid kita dapatkan. Kalau tidak, tetap kita dapat pahala yang besar. Kasihan Allah Ta'ala. Ya. Orang yang akan celaka, kalau kita selamatkan, pasti kita menjadi orang yang spesial. Ya kan? Akan mau celaka diselamatkan detik itu, kalau enggak pasti akan saya ini yang menyelamatkan orang-orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu.
Kadang kita hamba yang paling cintai dan manusia ini adalah hamba Allah yang paling spesial. Tak kala hamba ini kembali kepada Allah asbab kita, maka cinta Allah akan bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah gitu. Jadi Bagaimana Pak Musa? Bagaimana cara menarik perhatian atau menarik cintanya Allah Subhanahu wa taala? Gimana tuh menurut informasi dari Al-Qur'an atau hadis? Mohon maaf hadirin, ini Kang Rey. Kita ngobrol-ngobrol aja pemirsa ya. Kang Rey katanya mengucap Ustadz bukan. Ustadz Mukhlis ini guru saya nih. Allahu Akbar. Ya. Maka dalam Al-Qur'an katakan qul in kuntum tuhibbunallah. Ustadz Musa maksud saya Ustadz Musa. Gimana barusan? Maaf. Jadi jika kamu mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam meraih cinta Allah Taala ini ya kita mengikuti apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disyariatkan itu ada yang dicontohkan oleh Pak Rasul, ada yang melalui ucapan, ambil sahabat itu dia. Tidak ada jalan lain. Karena ini mendatangkan keridhaan. Mau jalan di nu lainnya. Dengan jalan kadinya unggulnya. Ada satu jalan. Satu jalan pemirsa. Adalah kita menghidupkannya sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Maka bakal barang siapa menghidupkan Rasul Salam katanya, sungguh dia mencintaiku. Tuh. Jadi Rasul mengatakan kalau dia menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku. Dan dia akan bersambung nanti di surganya Allah. Dikala sekarang sunnah ini sedang rusak ya. Sudah rusak ya. Jadi sekarang ini Masya Allah begitu asing kita ini. Jadi contoh yang sederhana ini ya. Ini siwak nih. Siwak. Ini sunnah yang kecil, kelihatan kecil karena 3.000 perak. Tapi dengan amalan sunnah, amalan menjadi sangat cerdas. Subhanallah. Cerdas. Ini ada hadisnya kalau nggak salah waktu Nabi berperang ya. Nabi berperang dan sahabat-sahabatnya lupa memakai siwak. Gimana itu? Itu pada saat Umar, kalau nggak salah pada sahabat Umar. Ya, mereka melalaikan sunnah, mereka bersiwak, akhirnya Allah menangkan. Jadi kadang-kadang yang kita melupakan bahwa dalam sunnah ini ada kejayaan. Ada kejayaan. Jadi ya pemirsa, dalam sunnah sama dengan kejayaan. Apapun bentuknya. Kalau antum mungkin bekerja di mana akan jadi jaya, atau bekerja di suatu perusahaan ini menjalankan sunnah Rasul akan jaya. Gitu. Akan jaya. Jaya itu ya bukan berarti ya kemenangan, suksesan, kejayaan, kebahagiaan, ketentraman. Ini ada dalam mengamalkan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makhluk yang paling cintai Allah adalah baginda Rasulullah. Subhanallah. Nah, kita mengamalkan sesuatu yang cintai, itu pasti Allah cinta. Pasti cinta ya. Orang kita mencintai punya anak, lalu kita ada yang mencintai, pasti dia juga mencintai kita. Gitu. Ya. Dari gitu kan, dari hanya sunnah. Jadi contoh misalnya sudah ditinggalkan, padahal dalam sunnah ini ada kejayaan. Ternyata benda kecil ini. Gimana cara pakainya siwaknya harus dilihatin cara pakainya gimana, tangannya bagaimana. Enggak apa-apa, mungkin ada pemirsa juga yang belum tahu cara memakai siwak dan mungkin mau mengamalkan siwak. Ya biar makanya begini aja. Nah, tidak kalau memakai huruf 8 kata Habib. Ini dari ijazah dari Habib sampai lupa. Jadi untuk angka 8. Angka 8 ya. Iya, angka 8. Oke. Lalu juga bisa gosok-gosok akan lidahnya. Gosok-gosok. Apa manfaatnya misalnya? Ternyata ini amalan cerdas. Salat yang diawali dengan siwak, maka Allah kali 70 kali. 70 kali kita harus, kalau terus-terusan begini lumayan juga 70 kali. Tapi dengan siwak bisa 70 kali. Itulah sunnah Rasul. Dalam sunnah ada kejayaan, ada manfaat. Selain manfaatnya ternyata aniplek dan sebagainya malah duniawi. Tapi manfaat rohaninya kita dalam naungan Allah Taala. Karena orang yang menghidupkan sunnah di masa susah sekarang rusaknya waktu dia dapat masih syahid. Bakal 50 katanya. 50 kali mati syahid ya. Sunnah di dalam sahabat. Jadi luar biasa. Jadi sunnah yang kecil ini kadang ini kecil, bukan. Ini amal sunnah luar biasa semua. Jadi ini tuh bukan kecil ya.
Tak ada Bukan kecil, sunnah tak ada ya. Jadi tak ada sunnah yang nilainya kecil. Tidak ada. Luar biasa luar biasa semua. Nah, dari ini bagaimana kepahaman kita, maka itu harus dilatih. Terus dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mungkin pemirsa juga akan belum, saya masih sering lihat Pak Musa ya, maaf ya, untuk pemirsa juga bisa share ya, masih minumnya berdiri pakai tangan kiri, terus ya diterangin Pak Musa itu. Nah ini penting juga Mama. Jadi hadirin sekalian, pemirsa kalian yang sama-sama mengharap Allah. Jadi Islamnya agama yang sangat komprehensif, lengkap. Tidak ada agama yang selengkap ini. Agama ini mengatur bagaimana adab yang terbaik untuk umatnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu diberikan guidance-nya, tata caranya. Itu yang terbaik semua, yang terbaik. Ya. Kadang kita umat Islam sudah melupakan ajaran ini, kita sudah melupakan bagaimana adab-adab dalam beragama, dalam keseharian kita. Termasuk saya kadang masih kurang istiqomah. Ya, mulai bangun tidur. Misalnya kita yang sering adab makan kita dengan makan cara baginda salam ini ternyata selain makannya menjadi berkah, menjadi nikmat, juga cara makan yang ekonomis dan tidak mahal. Ya, saya di rumah alhamdulillah dengan izin Allah dan kekuatan Allah ya mengamalkan makan bersama dengan keluarga. Subhanallah. Jadi makan satu nampan itu kan satu nampan. Jadi kalau makan satu piring, kalau satu beli ayam, satu masin, satu ayam satu. Allah. Ya, anak ketiga beli tiga ayam. Dengan ini beli 5 ayam. Kalau bernampan tidak usah 5 ayam, tinggal dua dikeroyok bersama-sama, hemat dengan tangan. Ya kalau ada halangan, akhirnya mencuci piring jarang. Ya. Ada kebersamaan, membangun kebersamaan, betul. Membangun emosi kebersamaan, menjalin yang sekarang hilang. Saling kebersamaan luar biasa. Dalam berjamaah ada keberkahan. Ya, jadi secara ekonomi akan menjadi irit, kebutuhan tidak banyak. Ya, kalau saya kalau beli sayur, ya sayur ini ya, misalnya itu soto Madura itu 10.000, ada bisa jadi 2 kali disiram aja, ayo makan. Disiram, banjur kalau masing-masing baras. Ya makan kita menghampar. Jadi ada bahkan juga harus dipelajari ya. Ini ada masuk WC bagaimana nih Pak? Ya WC juga saya tanya aja terus nih biar pemirsa ini ya, maaf ya Pak Musa ya. Iya, jadi semua diatur sama Allah. Nah, kita mau belajar, ada WC diberikan tata caranya. Jadi masuk dengan kaki kiri, memakai kopea, ya, membaca doa. Tidak lama-lama di kamar mandi karena di tempatnya setan. Jangan banyak bicara di antara. Jadi diatur juga, masuk WC diatur, keluar WC diatur, berhubungan istri juga diatur. Semua ada itu hubungan istri, ternyata ada tuh. Ada semua. Siap. Allah. Agama ini lengkap. Cara bisnis. Keluar rumah, masuk rumah semua ada amal. Nah memang saya juga belum, kadang masih baru tahap belajar. Masih suka sering lupa-lupanya. Banyak lupa-lupanya. Allah. Nah makanya penting dibicarakan ini. Saya bicarakan di forum ini agar bukan untuk Bapak sekalian hadirin, tapi untuk diri saya. Saya udah bicara itu, nanti amal di rumah insya Allah. Gitu Kang, Masya Allah. Masya Allah, pembicaraannya sangat bermanfaat sekali karena nilai-nilai sunnah itu ternyata bukan kita banyak yang beratnya yang sedikit pun itu bukan yang kecil, bahkan itu spesial juga. Kalau kita belum bisa mengikuti tahajudnya cara Rasulullah, mungkin kita bisa mengamalkan yang itu dengan senyumnya ya, senyumnya ini senyum terus kali Pak Musa senyum terus, subhanallah, alhamdulillah itu. Jadi itu ya tadi ya bagaimana cara untuk dicintai Allah itu menurut Pak Ustadz Musa tadi memang tidak ada jalan lain, jadi jalan satu-satunya jadi mengambil contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, diambil dan dipraktekkan dalam disyariatkan, diamalkan. Banyak juga yang tidak dicontoh. Ya, maksudnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, subhanallah. Ya disyariatkannya baik yang terucap, yang dibiarkan, yang dicontohkan sahabat, para ulama dan sebagainya. Yang berdasarkan ada hadis, ada hukumnya.
Gitu kan. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita bersyukur pada kesempatan ini. Dan lagi kita bersyukur kita masih diberi sesuatu yang sangat-sangat berharga, Betul. yaitu adalah usia kita. Betul. Jadi usia ini adalah nikmat Allah yang sangat besar, nilainya sangat besar sekali. Bayangkan hadirin sekalian, kalau kita punya satu koin segini koin uang, lalu dengan koin itu bisa membeli mobil BMW. Kira-kira apa koin ini? Mahal sekali harganya. Mahal sekali itu. Ya, kita punya batu segini misalnya bisa membeli 7 mobil BMW atau mobil yang paling mahal atau kapal pesiar, itu mahal sekali. Betul. Nah, dunia ini kecil, 70 tahun. Tapi bisa membeli kenikmatan akhirat yang selama-lamanya. Allah. Berarti apa? Usia ini sangat mahal. Mahal. Sangat mahal. Kapan terasanya? Nanti kalau sudah tidak punya waktu lagi hadirin. Nah, kalau kita sudah dikubur, maka tahu rasanya. Maka orang-orang di sana menjerit pada Allah, bukan meminta, ya Allah, panjangkan aku umurnya seminggu, enggak Kak. Panjangkan sejam, enggak. Bahasanya, ya Allah, beri kami waktu sesaat, kembalikan aku sesaat aja gitu ya. Satu waktu yang singkat di dunia. Karena itu penting ya saat. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Untuk apa? Untuk bersedekah. Nah, di situ baru tahu orang nilai dari amal soleh. Baru tahu sekarang orang nilainya amal soleh dan sedekah, baru tahu sekarang. Di situ orang merasakan. Memang ini masih dirasa sekarang ya. Maka kita beruntung hadirin masih diberi kesempatan. Ucapan subhanallah yang kita ucapkan dengan hati yang ikhlas, dengan dirinya, dengan tautan, ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Dunianya akan hancur, tapi ucapan subhanallah itu akan mengiringi kita di kubur kita, Allah, di mahsyar kita, ya, mengiringi kita. Manfaatnya luar biasa. Maka ini kita berikan, mudah-mudahan kita berikan Allah SWT hidayah, kepahaman tentang amal, mau beramal. Jadi kita beruntung, waktu masih kita punyai, mari kita gunakan. Sisa-sisa kita sisakan. Betul. Sisa-sisa ini kita seusia ini yang baru 50 tahun. Sudah waktu jam, kalau standar jam 3 sore. Alhamdulillah pemirsa, ini mungkin beberapa menit lagi saya untuk kiat-kiat yang terakhir ya Pak Musa ya, untuk kiat-kiat supaya kita puasa ini mendapat berkeberkahan atau ridho Allah, bagaimana kiat-kiatnya saja gitu, kiat-kiat untuk puasa. Memang kita harus cemas dengan ibadah kita. Cemas karena baginda Rasulullah telah mengisyaratkan bahwa banyak, bahasanya banyak orang yang berpuasa, bertahajud. Orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Nah, itu. Berarti kita ini suatu peringatan buat kita. Jangan-jangan kita masuk satu dalam kita, mudah kita termasuk. Maka tidak ada jalan lain kita. Dalam bersaum ini mari kita niatkan. Pertama, niatkan dulu kita bahwa kita bersaum dalam rangka mendekati kepada Allah SWT. Kita mau melatih iman kita. Kalau melatih iman kita berarti kita belajar yakin, belajar beramal soleh. Iman datang itu dengan amal soleh. Ya. Dengan pengetahuan baca-baca tidak bisa, kan? Tidak bisa kan? Tidak bisa ya. Dengan amal. Maka saya perhatikan, ya, kita ada jamaah tabligh yang kurus, yang 3 hari. Orang yang tidak mau, yang tadi black sekali, dipaksa diberi amalan 3 hari di masjid, disuruh beramal dalam 3 hari. 3 hari ternyata memberi perubahan yang luar biasa. Karena apa? Sedikit diwacanakan, tapi diamalkan. Apalagi amal dan diwacanakan luar biasa. Jadi kita diamalkan. Apa yang kita dengar, amalkan. Ya, puasa kita amalkan. Tarawih kita tingkatkan kualitasnya. Ya, paksakan kita tingkatkan. Amin. Ya, yang 11 tingkatkan jadi 23. Gitu kan.
2, 3 tambah lagi malamnya tahajud lagi, tambah lagi. Dipaksakan. Tidak. Jadi Allahumma paksakeun begitu. Paksakan, tidak bisa ada orang jelema mah kudu dipaksa. Allah. Lamun dipaksa entar Tarnya gitu kan. Jadi kedenya sakaream ge. Hoream tidak dipaksakan. Termasuk yang ngomongnya ini hadirin. Sami yang abdi gitu aduh sakaream. Jadi dipaksakan dipaksa. Tidak ada jalan lain. Beda. Amal soleh akan mendapatkan iman. Nah, gitu kan. Amal soleh akan mendapatkan Peningkatan imannya ya, subhanallah. Jadi kalau sudah iman disapa oleh Allah tadi ya ayyuhalladzina amanu mangga saum gitu kan. Sudah ada passwordnya tadi kan. Ya, passwordnya sudah ada. Subhanallah. Maka tujuan puasa la'alakum tattaqun. Apa itu lalat takun? Orang bertakwa adalah yang orang sempurna imannya. Allah. Jadi passwordnya iman digodok dalam godok hasilnya mudah-mudahan orang jadi imannya sempurna mateng. Oh, subhanallah. Ya, jangan kita termasuk orang-orang sekarang ini orang yang di akhir Ramadan sama dengan di awal Ramadan. Tidak ada perubahan apapun. Maka rugi hadirin sekalian. Kita ruginya orang adalah kita mendapati bulan Ramadan tidak membawa perubahan apa-apa selama bulan Ramadan. Bahkan bagian Nusan mengatakan celakalah ya. Orang mendapati Ramadan dia tidak diampuni Allah SWT. Kalau tuh celakalah orang yang masuk ke bulan Ramadan tidak mendapat ampunannya. Ampunan Allah maksudnya subhanallah. Jadi itu tadi mungkin yang saya lihat di jalan-jalan itu kan masih masa merokok ya mungkin masih makan di cuek aja tidak merasa apa-apa gitu. Ya, tidak. Mungkin dia bukan orang Islam kan. Tidak. Islam tapi. Karena bukan ya, Islam tapi Islam. Islam. Sudah hadirin. Oke, terima kasih sekali Pak Musa. Sama-sama Kang atas. Mungkin mau diakhiri dengan doa atau kifarat majelis mangga silakan. Ya hadirin, mari kita sama-sama dalam kesempatan ini kita renungkan diri kita. Hadirin, kita akan sebentar lagi akan berpulang pada Allah Taala. Allah. Tidak lama lagi. Kalau tidak hari ini kita besok. Allah. Besok kita akan pasti dan pulang. Allah. Sudahkah kita punya bekal yang cukup untuk kembali pada Allah Taala? Allah. Sudahkah Allah ridho pada kita? Tetap perilaku kita hari-hari kita. Untuk itu mari kita minta pada Allah Taala. Kita minta ampunan pada Allah Taala atas dosa mata yang masih banyak kita lakukan. Astagfirullah. Mata kita masih banyak maksiat kan, ya Allah. Apalagi di jalan-jalan, ya. Bukan di jalan-jalan saja sekarang hadirin. Di saku-saku kita, ya, di kamar-kamar kita bermaksiat pada Allah SWT. Kita minta ampun pada Allah Taala. Allah. Ya Allah, semoga ampuni kami juga ya amin Allah. Ya Allah. Amin. Atas dosa telinga kami dengan amin ya Allah. Masih banyak mendengar perkara-perkara yang sia-sia. Mulut kami ya Allah masih bicara yang tidak berguna. Amin. Kaki-kaki kami ya Allah masih melangkah pada langkah yang tidak Kau ridhai. Amin ya Allah. Juga tangan kami, pikiran kami. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang ya Allah. Amin. Ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Dosa kami sangat besar ya Allah. Namun kami yakin ya Allah, anugerah kasih sayang-Mu, ampunan-Mu lebih besar dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah. Inilah yang saya harapkan ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, ibadah kita saya ini ya Allah, kita semua masih jauh dari sempurna. Betul ya Allah. Sholat-sholat kita ya Allah, tak kalah sholat kata masih ingat yang selain-Mu ya Allah. Betul ya Allah. Ya Allah, susah sekali kita mengingat-Mu dalam beberapa menit saja ya Allah. Tapi kita dengan tawadu perkara selain-Mu kita akan bisa berjam-jam tahan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni hati ini ya Allah. Ampuni amalan kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Amalan kami tidak ada apa-apa di hadapan ya Allah. Namun kami minta rahmat-Mu ya Allah. Amin kasih ya Allah. sayang ya Allah. Amin Rahman ya ya Allah. Kau terima, Kau perbaiki amal-amal kami. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, ampuni ya Rabb ibu kami ya Allah, orang tua kami. Amin. Ibu kami yang telah mengandung kami, membesarkan dengan susunya.
dengan tangisannya. Ya selalu kita repotkan dengan ompolnya, dengan kotorannya ya Allah. Ibu enggak pernah mengeluh ya Allah dengan semuanya. Amin. Muliakanlah ibu kami ya Allah. Amin ya Muliakan, Allah. Amin ya Allah. Muliakan ya Allah. Ampuni dosa-dosanya Allah. Amin, Ampuni sana. Bagi yang telah meninggal ya Allah, moga Allah ampuni dosanya. Di kuburnya, kau luaskan kuburnya. Amin ya Kau Allah. beri derajat dengan bersama orang yang saleh. Amin ya Allah. Ya Allah, ampuni juga ayah kami, ayah kita ya Allah, yang telah berjuang siang malam mencari nafkah untuk menghidupi kita. Amin ya Allah. Kadang-kadang lupa dengan sakitnya dan kecapeknya ya Allah. Kadang lupa untuk kita ampuni mereka ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Muliakan ya Allah. Muliakan mereka semua ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, muliakan juga guru-guru kami ya Allah yang telah memberikan cahaya sehingga kita saat ini kita sampai pada dan ini adalah asbab guru-guru kita kan. Amin ya. Guru yang membesarkan kita dengan ilmunya, menunjuk kita dengan ilmunya. Sehingga guru yang lebih utama, guru yang mengenalkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dengan Allah kita bisa bersolat, bisa zakat, bisa saum. Amin. Ini asbab guru-guru kita. Ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Allah. Amin. Muliakanlah mereka. Muliakan mereka kehidupannya di dunia dan akhirat ya. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, semua kau beri ampunan kepada saudara kami, kaum muslimin, muslimat, wal mu'minin wal mu'minat ya Allah. Limpahkanlah ampunan kepada mereka ya Allah. Amin. Tolong saudara kami yang sedang mengalami kesusahan ya Allah. Beri jalan-jalan keluarnya ya Allah. Amin ya Allah. Yang punya hutang ya Allah, kau lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Amin ya Allah. Beri jalan-jalan untuk melunasi hutangnya ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabb, kami mohon padamu ya Allah, kami kembali kepada-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah. Amin. Akhiri hidup kami Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mohon maaf atas segala kekhilafan. Ini obrolan, saya bukan ustaz, jadi enggak jauh dari sempurna. Atur nuhun Kang Rai atas kesempatannya kita bisa berdialog, bisa menyampaikan. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Amin, sami-sami. Dan manusiakannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri dengan kita tutup dengan doa agar semua pertemuan ini membawa berkah dan yang berdosa dengan doa kifat masjid. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musa sudah memberikan mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat FB saya dan mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir lah ya. Mudah-mudahan sudah pulih kembali, pulih kepada sunnahnya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan ini